Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 8 November 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Padanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusannya. Sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hati, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatan, mencangkul aku tidak dapat mengemis tahun perang. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang. Jawab orang itu, lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utang. Pergilah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian dia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memuji bendahara yang tidak jujur. Ini mengherankan. Tapi kita perlu mempelajari, memahami mengapa Yesus memuji dan apa yang dipuji dari orang ini. Yang dipuji oleh Yesus dari kisah bendahara yang tidak jujur ini adalah kegigihan, usahanya sebagai seorang bendahara yang hampir dipecat dari pekerjaannya karena sebuah tuduhan telah menghamburkan milik tuannya. Kata kunci, menghamburkan milik tuannya. Bendahara ini berusaha mempertanggungjawabkan tindakannya itu sambil memikirkan keselamatannya kalau ia dipecat. Maka solusi kreatif dari si bendahara mampu menerobos akal sehat orang pada zaman itu maupun para pembaca pada zaman sekarang. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama diajarkan, kalau meminjamkan uang atau barang, seseorang tidak boleh memungut riba atau bunga. Kemungkinan yang dihapus oleh si bendahara yang tidak jujur tadi, itu adalah bunga pinjaman dari orang-orang yang berutang kepada tuannya. Hal itu bisa kita lihat ketika tuannya itu ternyata tidak marah terhadap tindakan bendaharanya ketika membuat surat utang baru dengan mengurangi jumlah hutang. Padahal yang dipotong itu, yang dikurangi itu adalah bunganya. Tuannya sama sekali tidak merasa dirugikan, tapi malah memujinya sebagai bendahara yang cerdik. Dari tindakannya, si bendahara membuktikan tuduhan yang disampaikan kepadanya itu bahwa adalah tidak benar atau tidak untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa inspirasinya untuk kita yang hidup pada masa ini? Kita ingat akan bagian terakhir dari Injil hari ini, kata-kata Yesus, "Sebab anak-anak dunia ini
lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara-saudari, kalau kita mau simpulkan, bisa dibuat singkat seperti ini, bahwa kalau anak-anak dunia cerdik memanfaatkan harta dunia untuk menyelamatkan diri, mestinya sebagai anak-anak terang juga lebih mampu memanfaatkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan untuk menyelamatkan jiwa. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, dunia kita berkembang dengan banyak daya tarik, banyak daya pikat, banyak yang menggoda. Kita terpesona oleh berbagai hal yang ditawarkan. Apakah itu kesempatan, apakah itu jabatan, apakah itu kuasa untuk memimpin suatu lembaga, suatu badan, dan sebagainya. Bagi mereka yang mencintai hal-hal duniawi, mereka dapat memanfaatkan hal-hal duniawi, harta benda duniawi demi kepentingan, demi kesejahteraan duniawi. Namun sebagai orang beriman, sebagai anak-anak terang, kita tidak dapat berfokus ke sorga untuk meningkatkan hal-hal rohani dan surgawi. Masalahnya adalah kita masih berada di tengah dunia dengan segala macam tawarannya, dengan segala macam daya pikatnya. Karena itu, saudara-saudari, kita diajak untuk bersikap bijak. Tidak hanya cerdik, tapi bijak. Agar hidup kita tidak terjerat oleh perkara-perkara duniawi semata. Kita diingatkan agar tetap menyadari identitas kita sebagai orang beriman yang tidak sekedar mementingkan perkara duniawi dengan segala hal di dalamnya, tapi mengutamakan keselamatan dalam hidup abadi di dalam Yesus Kristus. Perkara duniawi, saudara-saudari, memang dapat memabukkan hidup. Bila kita tidak mampu mengolah atau mengelola dan memaknainya, maka dibutuhkan ketangguhan iman untuk mampu mencermati derasnya arus duniawi yang mengitari hidup kita. Saudara-saudari, di sini kita disadarkan bahwa tantangan terberat kita itu adalah kita hidup dan masih berada di tengah dunia. Meskipun dunia merupakan tantangan dalam hidup beriman, dunia pun menjadi lahan pelayanan dan kesaksian tentang keselamatan Allah bagi manusia. Sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk meraih kebahagiaan. Oleh karena iman akan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita telah menjadi warga surgawi meskipun masih berada di dunia. Maka hendaknya saudara-saudari, hidup kita, kehadiran kita, kesaksian hidup kita di tengah dunia menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Mari kita manfaatkan segala yang Tuhan percayakan kepada kita. Anggaplah kita semuanya adalah bendahara yang Tuhan percayakan harta miliknya. Mari kita gunakan bukan untuk menghambur-hamburkan, untuk berfoya-foya, tapi supaya menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, bahwa kami bukanlah sekedar anak-anak dunia, tapi anak-anak terang. Mampukan kami, agar segala sesuatu yang Engkau anugerahkan, yang Engkau titipkan pada kami, mampu kami kelola dengan bijaksana, mampu kami jadikan berkat dan bukan menjadi beban pada akhirnya. Kuatkan kami, agar di tengah begitu banyak tawaran duniawi dengan segala daya pikatnya, kami tetap ingat akan identitas kami sebagai orang beriman. Identitas kami sebagai anak-anak terang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin.
saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.